Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmaniar dari kelas A dengan NIM J1A1200063. Baik, di video kali ini saya akan memaparkan berdasarkan hasil penelitian saya mengenai penyakit berbasis lingkungan di Jalan Mokodompit, Lorong Bintang. Kita ketahui bersama di mana influenza ini merupakan suatu penyakit virus akut yang menyerang saluran pernapasan dengan ditandai timbulnya demam, sakit kepala, mialgia, lesi, koriza, sakit tenggorokan, dan batuk. Penyakit ini sembuh dalam waktu 2-7 hari, dan influenza juga termasuk suatu penyakit infeksi emerging atau emerging evacuation disease. Influenza pada manusia adalah penyakit saluran pernapasan akut yang disebabkan infeksi virus famili atau Orthomhipiviridae dengan subtip A, B, atau C. Walaupun ketiganya dapat menyerang manusia, virus tipe A pada umumnya menyerang hewan rendah dan unggas. Virus influenza tipe A terdiri dari 16 subtipe dan semuanya dapat menyerang unggas. Semua wabah highly pathogenic avian influenza atau HPAI disebabkan virus influenza tipe A subtipe H5 dan H7. Influenza tipe A merupakan virus penyebab influenza yang bersifat epidemik. Tipe B biasanya hanya menyebabkan penyakit yang lebih ringan dari tipe A dan kadang-kadang saja sampai mengakibatkan epidemi. Sedangkan tipe C adalah tipe yang diragukan patogenitasnya untuk manusia, mungkin hanya menyebabkan gangguan ringan saja. Adapun penyakit virus lain yang dapat menyerang pernapasan selain influenza, di antara itu yaitu adenovirus, parafluenza virus, rhinovirus, respiratory syncytial virus, cytomegalovirus, dan enterovirus. Adapun faktor terjadinya influenza, penyebab ada 3 tipe virus influenza, yaitu A, B, dan C. Tipe A terdiri dari 15 subtipe, di mana hanya 2 H1 dan H3 yang dikaitkan dengan terjadinya epidemi atau pandemi secara luas. Tipe B jarang menyebabkan terjadinya KLB, sedangkan tipe C dikaitkan dengan timbulnya kasus sporadis dan KLB kecil yang terlokalisir. Jenis penelitiannya yaitu dengan peneliti ini menggunakan 2 jenis sumber data, yakni data primer dan data sekunder. Adapun data primer ini didapatkan dari wawancara mendalam, lembar kuesioner, dan lembar observasi. Sedangkan data sekundernya didapat dari data demografi warga. Dari 2 gambar ini merupakan contoh dari jenis penelitian yang dilakukan dengan mendata 2 data, yaitu data sekunder dan data primer. Berikut hasil dan pembahasan. Faktor yang terbukti merupakan faktor resiko kejadian influenza berdasarkan hasil analisis multivariat, dan faktor yang tidak terbukti sebagai faktor resiko kejadian influenza berdasarkan hasil analisis multivariat. Baik, yang pertama itu sekitar rumah yang ada sakit influenza, maksudnya yang mengidap penyakit influenza. Adanya orang yang sakit influenza di sekitaran rumah merupakan faktor resiko terjadinya influenza. Variabel ini berpengaruh sehingga hipotesis terbukti. Dengan demikian, responden sekitar rumah yang ada sakit influenza berisiko terkena influenza. Hal ini sesuai dengan teori bahwa
seseorang dapat tertular influenza apabila pernah kontak dengan penderita, dan kemungkinan penularannya dapat melalui transmisi virus influenza lewat partikel udara dan lokalisasinya di traktus respiratorius. Penularan bergantung pada ukuran partikel atau droplet yang membawa virus tersebut masuk ke dalam saluran pernapasan atau napas. Pada dosis infeksi 10 virus atau droplet, 50% orang-orang yang terserang dosis ini akan menderita influenza. Maka dapat diketahui kebanyakan penderita influenza terpapar karena tertular oleh penderita influenza yang ada di sekitarnya. Yang kedua yaitu faktor musim hujan. Musim hujan merupakan faktor risiko terjadi influenza. Dengan demikian, responden pada musim hujan mempunyai risiko untuk terkena influenza dibandingkan orang yang di sekitar rumah yang tidak ada peternakan. Hal ini sesuai dengan teori bahwa di daerah tropis wabah sering terjadi pada musim hujan. Namun KLB atau kasus spondirasis dapat terjadi setiap bulan atau kapan saja terjadi. Yang ketiga yaitu di sekitaran rumah ada peternakan. Hal ini bisa saja terjadi bahwa penularan virus influenza dapat terjadi apabila di sekitar rumah ada peternakan dan pernah tinggal di lokasi yang terdapat kematian unggas dan tidak biasa dalam 7 hari, dan luas lokasi ditentukan dengan mobilisasi unggas yang masif. Ini bisa saja disebutkan bahwa kejadian influenza yang dialami kemungkinan besar karena di sekitar rumah itu atau rumahnya ada ayam atau hewan-hewan yang sakit dan mungkin mati. Baik, yang keempat yaitu adanya orang sakit influenza di dalam rumah. Ini bisa saja terjadi penularan di mana karena bisa saja memegang pengidap influenza ini atau yang mempunyai penyakit influenza ini memegang salah satu benda atau mungkin pada saat minum seseorang yang tidak mengidap penyakit influenza menggunakan gelas yang digunakan oleh penyakit yang mengidap influenza ini, maka disitulah akan terjadinya penyebaran virus. Maka dari orang itu tidak mengalami penyakit influenza, kemungkinan besar dia akan mengalami sama halnya dengan pengidap penyakit influenza ini. Dan yang terakhir itu kebiasaan cuci tangan dengan deterjen. Menurut hasil analisis menunjukkan bahwa kebiasaan cuci tangan dengan menggunakan deterjen tidak begitu berpengaruh terhadap kejadian influenza, hingga hipotesis ditolak. Meskipun hasil analisis bivariat menunjukkan ada hubungan yang bermakna antara kebiasaan cuci tangan dengan deterjen dengan kejadian influenza. Dari tabel variabel independen, sikap membersihkan lingkungan memiliki adanya hubungan. Tidak mencuci tangan pakai deterjen memiliki adanya hubungan. Adanya orang sakit influenza di sekitar rumah tidak memiliki hubungan, sedangkan faktor hujan memiliki adanya hubungan. Adapun kesimpulan dari hasil kunjungan saya
faktor-faktor yang terbukti merupakan faktor resiko terjadi influenza. Yang pertama itu berkunjung ke peternakan mempunyai resiko dan daripada orang yang tidak berkunjung ke peternakan. Yang kedua, musim hujan mempunyai resiko untuk terkena influenza dibandingkan musim kemarau. Adapun faktor-faktor yang tidak terbukti merupakan faktor resiko terjadi influenza A adalah adanya orang sakit influenza di rumah tidak berpengaruh terhadap kejadian influenza sehingga hipotesis ditolak. Yang kedua, kebiasaan cuci tangan dengan deterjen tidak berpengaruh terhadap kejadian influenza sehingga hipotesis ditolak. Untuk evaluasinya ada 3. Yang pertama itu masyarakat mengurangi kontak dengan penderita flu atau influenza dengan cara membatasi kontak dengan penderita influenza bagi penderita flu atau influenza agar menutup hidung dan mulut pada waktu bersin dan batuk sehingga mengurangi penyebaran virus. Yang kedua, masyarakat mengurangi kontak dengan unggas dengan cara tidak melakukan kontak dengan unggas bila tidak perlu dan memisahkan kandang unggas dengan rumah. Dan yang ketiga atau yang terakhir itu, masyarakat jika terlanjur kontak dengan unggas atau produknya harus cuci tangan dengan deterjen atau sabun. Baik, itulah hasil penelitian materi dari penelitian tulab saya. Apabila ada kesalahan mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.